makanan. Kebiasaan Abu Domdom itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dia mencari buah-buahan yang tak layak dijual oleh penjualnya, buah-buahan busuk. Dibuang oleh penjual, itu yang ditampung oleh Abu Domdom untuk mengonsumsinya, untuk memakannya. Tapi karena ada preman pasar namanya Abu Amir, "Woi, orang miskin, kau tidak boleh masuk ke pasar, nanti kau curi barang-barang orang." Di dalam sejarah ada dua sahabat yang pernah ditanya oleh Rasulullah. Yang pertama itu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah pernah ditanya oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Bilal, amalan apa yang kau peroleh? Amalan apa yang kau perbuat sehingga aku mendengarkan sendalmu berjalan di surganya Allah?" Itu Bilal pernah ditanya oleh Rasulullah. Dan Abu Domdom pun pernah ditanya oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ketika Abu Domdom ketemu dengan Rasulullah, saat Rasulullah selesai mengisi khutbah Jumat, ketemu dengan Abu Domdom, menetes air mata baginda Rasulullah, menangis Rasulullah. Lalu apa kata Abu Domdom? "Ya Rasulullah, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Atau adakah kesalahan yang kuperbuat?" Kata Abu Domdom. La itu dalam bahasa Arab tidak. La, tidak, kata Rasulullah. Lalu apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? "Aku menangis bahagia melihat kau, wahai Abu Domdom." Ternyata Rasulullah ini menangis bahagia melihat Abu Domdom. Maka ketika itu bertanyalah Rasulullah SAW, "Abu Domdom, bolehkah aku bertanya?" Kata Rasulullah. "Amalan apa yang kau perbuat? Amalan apa yang kau perbuat sehingga 3 hari berturut-turut aku bermimpi," kata Rasulullah, "para malaikat mendoakanmu lalu kau masuk ke surganya Allah." 3 hari berturut-turut Rasulullah bermimpi, para malaikat mendoakan Abu Domdom, lalu Abu Domdom ini masuk ke surganya Allah. Lalu apa jawaban Abu Domdom? "Ya Rasulullah, setiap kali aku dihina ya Rasulullah. Aku dihina sebagai orang miskin. Walaupun kulitku hitam ya Rasulullah, walaupun badanku kurus ya Rasulullah, walaupun aku tidak bisa membeli makanan ya Rasulullah, tapi sampai saat ini ya Rasulullah, isi perutku masih terjaga dengan makanan yang haram. Aku tak pernah menyentuh makanan-makanan yang haram ya Rasulullah. Setiap kali menghina aku ya Rasulullah, setiap kali mereka menghina aku ya Rasul, aku hanya mengadu kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang menghina aku ya Allah." Ternyata apa amalan Abu Domdom? Dia mendoakan orang-orang yang menghinanya, "Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah." Itu amalan Abu Domdom. Apa kasihnya Ustaz? Kalau ada anak kita belum sholat, jangan kita musuhi, doakan yang terbaik, sedekahkan yang terbaik, sedekahkan doa kita terbaik. Ada orang tua kita belum sholat, jangan kita marahi orang tua kita, jangan kita benci. Kita sebagai anaknya, sedekahkan doa terbaik kita pada malam hari. "Ya Rabb, bukakan pintu hati ayah saya untuk beribadah ya Allah." Sedekahkan doa terbaik kita. Ini mohon maaf cakap, rata-rata para pedagang itu bersaing ayahanda. Kalaulah galih yo sambung, rato-rato hubungan orang ini tidak baik. Itu rata-rata yang saya temukan. Saya mendengarkan curhatan jamaah-jamaah saya. Kalau dagangan kita sama, kita tuh saling mendoakan, itu yang benar. Bukan saling memusuhi, bukan saling menghujat, saling mendoakan. Ada tetangga kita yang berdagang, dia belum sholat, doakan, "Ya Allah, bukakan hatinya ya Allah, bukakan hatinya untuk beribadah ya Allah." Doakan yang terbaik. Kalau dunia yang kita cari ayahanda bundo, maka akhirat itu akan tinggal. Yang punya ayatnya, yang punya Al-Quran silakan buka. Lihat dalam surat Al-Bainah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat
Orang yang beriman itu kata Allah, mereka yang mengerjakan kebajikan. Di dalam kitab Al-Ala wal Kubra, mengerjakan kebajikan itu maksudnya adalah dia mencintai karena Allah, dia saling mendoakan karena Allah, dia membantu saudaranya karena Allah. Ulaika humul khairul bariyah. Ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Karena dia mencintai karena Allah, dia saling mendoakan karena Allah. Kalau menjadi pemimpin yang amanah, yang berusaha memakmurkan rakyatnya. Kalau menjadi ulama yang istiqomah, yang tidak tergadaikan akidahnya demi jabatan. Ulaika humul khairul bariyah. Ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Kalau Allah katakan sebaik-baiknya makhluk, jazaohum 'inda rabbihim jannah. Balasan bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho dan mereka pun ridho. Allah ridho atas apa yang Allah perintahkan dan mereka pun ridho. Maka kalau dia menjadi pemimpin, dipergunakan jabatannya untuk menegakkan syariat Islam, bukan dipergunakan jabatannya untuk meruntuhkan Islam. Makanya hati-hati. Mohon maaf cakap ayah anda bunda. Sekarang, bulan-bulan sekarang itu, sekarang musimnya memilih wali kota. Di sini benar atau tidak? Benar atau tidak? Memilih pemimpin itu masalah akidah. Memilih pemimpin masalah akidah. Haram hukumnya memilih pemimpin kafir. Haram. Jelas tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan tanya dengan saya saja. Jangan tergadaikan akidah kita demi jabatan. Jangan tergadaikan akidah kita demi fulus, demi uang. Jangan tergadaikan. Karena memilih pemimpin itu masalah akidah. Makanya walaupun kita rajin sholat, tapi akidah kita tergadaikan demi jabatan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Maka hati-hati ini mesti sampaikan. Memilih pemimpin itu masalah akidah. Nanti Allah tanya satu-satu. Hai fulan bin fulan, kata Allah. Lihat dalam kitab Kharimin Ulum. Hai fulan bin fulan, agamamu Islam, dia orang kafir, kau jadikan dia pemimpin. Lalu apa yang kau membuatmu masuk ke surganya? Allah tanya nanti. Lalu apa yang membuat aku ingin kau masukkan ke surganya Allah? Allah tanya. Modal kau tuh masuk surga itu apa? Kata Allah. Apa modal kau masuk surga? Kau pilih orang kafir untuk jadi pemimpin. Kau gadaikan akidahmu demi jabatan. Apa modal kau masuk surga? Maka apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah. Nak masuk surga. Makanya perbaiki doa kita. Sebelum kita memilih pemimpin, berdoa kepada Allah. Ya Rabb, tuluskan hati saya ya Allah. Jaga hati saya ya Allah. Orang yang saya coblos ini ya Allah adalah orang yang berusaha nantinya yang akan memakmurkan kota Batam ini ya Allah. Kalau orang ini tidak memakmurkan kota Batam ya Allah, maka tutup hati saya untuk mencoblosnya ya Allah. Berdoa kita. Itu doa yang terbaik. Konda nyuakia piting 200.000 habis itu coblosin yo. Enak tidak? Ya tidak? Saya beri contoh satu begini. Yang ini videokan silakan, ini yang viralkan silakan. Misal malam hari ini ada calonnya datang kemari. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini akidah nih. Perhatikan dulu. Ada calon, ataukah calon wali kota, ataukah calon gubernur, malam kau datang kemari. Nyo tidak pernah sholat, tidak pernah sholat, pekerjaannya memusuhi agama Islam, mengobrak-abrik agama Islam. Lalu malam kau datang kemari, nyo ingin bersedekah 50 juta. Lalu nyo mengicik, Bapak Ibu, malam ini saya datang ke masjid karena besok ini saya calon wali kota. Alhamdulillah saya punya rezeki ini. Ini saya sedekah 50 juta untuk masjid.
Nanti kalau pencoblosan, tolong coblos saya ya. Pertanyaannya, uangnya itu diterima atau tidak? Uangnya diterima atau tidak? Ayo sebenarnya itu. Uangnya diterima atau tidak? Uangnya diterima. Uangnya terima karena dia bersedekah. Tapi ketika pencoblosan lagi dicucuk lubang hidung itu. Kalau dia bersedekah terima uangnya. Tapi ketika pencoblosan lagi dicucuk lubang hidung itu. Jangan dicucuk. Dan dia bersedekah. Dan tidak ada doa menolak sedekah. Kalau nggak kita terima, kita yang bodoh. Orang dia bersedekah kok. Tapi ketika waktu pemilihan jangan dicoblos. Karena memilih pemimpin itu akidah. Jangan gara-gara uang 50 juta, akidah kita tergadaikan. Kenapa? Karena dia kafir. Betul. Kadang nggak sampai ke masyarakat uangnya itu, Pak. Nah, proses itu, mengulang pulang. Banyak di sekarang tuh, Pak. Ini saya disuruh teriak-teriak tapi akhirnya nggak dibuka-buka. Gimana sih? Minum. Tuh. Sorry, start. Awak duduk belakang mah. Tuh. Gas atau tidak? Gas atau tidak? Tapi Pak Lurah ada samping kita. Gas? Minum dulu. Pak Lurah itu hamba Allah tuh, Pak. Sama dengan lurah lain. Mana dan lurah yang nggak bayar. Mic-nya keluar nak. Mic-nya keluar nak. Keluarin aja, nggak usah takut. Keluarin. Paling yang dicari nanti besok usah tidak. Pak Lurah, makan minum lu Pak Lurah. Itu yang kedua. Perbaiki doa kita. Jangan sampai doa kita yang membuat kita jauh dari Allah. Mau saya ceritakan dah? Bapak Ibu, perhatikan. Saya tidak ngarang-ngarang. Ini ada dalam Al-Quran. Kalau ingin tahu ayatnya, buka surat Al-A'raf ayat 176. Saya ceritakan asbabun nuzul ayatnya. Yang ingin viralkan silakan. Saya ceritakan asbabun nuzul ayat surat Al-A'raf ayat 176. Perhatikan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam hidup orang yang dekat dengan Allah. Setiap dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Siapa namanya? Namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura hidup di zaman Nabi Musa. Ketika dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Ketika dia dapat istri, dia berdoa kepada Allah, Ya Rabb, saya ingin istri saya yang paling cantik, Ya Allah. Ternyata Allah kabulkan doanya. Maka di zaman itu di wilayah Bani Kan'an, istri Bal'am bin Ba'ura yang paling cantik. Setiap berdoa Allah kabulkan doanya. Tapi ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ingin datang ke negeri Kan'an, tepatnya di wilayah Mesir. Dan ketika waktu itu, perhatikan, ketika waktu itu para pejabat, para penguasa takut kedatangan Nabi Musa alaihissalam. Takut. Kenapa? Karena Mesir ini takut dikuasai oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, biasanya orang datang ke Bal'am ini minta doa kebaikan, minta doa panjang umur, minta doa banyak rezeki. Tapi ketika itu para penguasa datang ke Bal'am. Apa kata penguasa Bal'am? Berdoalah kepada Tuhanmu Bal'am. Apa yang kudoakan, kata Bal'am? Sebentar lagi Nabi Musa datang ke Mesir. Berdoalah kepada Tuhanmu untuk keburukan Nabi Musa alaihissalam. Kaget Bal'am. Kata Bal'am, Musa itu adalah nabi. Dia adalah seorang rasul. Dia adalah seorang kekasih Allah. Aku tak bisa mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka para penguasa membujuk istrinya Bal'am bin Ba'ura. Istrinya tak terayu. Tapi apa yang membuat Bal'am bin Ba'ura terayu? Apa kata para penguasa? Bal'am, kalau kau kabulkan doa kami ini Bal'am,
kau berdoa kepada Tuhanmu, apa yang kau minta kami kasih. Kau minta jabatan Bal'am, kami kasih jabatan. Kau minta kedudukan Bal'am, kami kasih kau kedudukan. Kau minta wilayah Bani Kan'an, separuh wilayah Bani Kan'an dikuasai Bal'am. Apa yang kau minta kami kasih. Tapi apa bapak-bapak ibu-ibu sekalian? Karena Bal'am terpincut dengan kedudukan, terpincut dengan harta, terpincut dengan kekuasaan, maka tergadaikan akidahnya. Dan ketika itu diterima tawaran pemerintah. Kebiasaan Bal'am ini berdoa, dia naik ke atas bukit. Di Mesir itu ada namanya Bukit Husban. Kebiasaan Bal'am ini berdoa, dia naik ke atas bukit. Sampai di atas bukit dia berdoa kepada Allah. Maka lihat dalam surat Al-A'raf ayat 176. Ketika Bal'am bin Ba'ura berdoa kepada Allah, lidahnya terpatah-patah. Tak lurus mengucapkan nama Allah. Tak lurus menyebut nama Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia berdoa, lidahnya terpatah-patah, lidahnya menjulur keluar, melebihi dari dagunya sampai ke dadanya. Maka satu-satunya manusia yang Allah umpamakan seperti anjing dalam surat Al-A'raf ayat 176 adalah Bal'am bin Ba'ura. Apa maksudnya Ustaz? Mohon maaf cakap. Kalau ada Ustaz, kalau ada ulama yang tergadaikan akidahnya demi jabatan, kalau ada para pemimpin yang tergadaikan akidahnya demi kedudukan, demi kekuasaan, berarti pemimpin ini sama seperti anjing, ikhwan. Itu Allah yang ngomong, bukan saya. Tidak percaya, buka tuh surat Al-A'raf kalau tidak percaya. Jadi sebelum orang zaman sekarang yang menggadaikan akidahnya, di zaman Nabi Musa akidah orang sudah tergadaikan. Maka hati-hati. Saya menghimbau, orang Minang mana orang Minang? Orang Minang angkat tangan. Orang Minang itu sudah pasti agamanya Islam, orang Minang. Tapi orang yang beragama Islam belum tentu orang Minang. Kenapa? Karena di Minang ada bersani sarak bersani kitabullah. Sarak mengatur ada yang memakai. Jangan mengaku orang Minang doang leh. Kalau memilih pemimpin kafir, jangan mengaku orang Minang doang leh. Ciri. Dan oleh karena itu ayah, bunda yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir apa? Yang terakhir, perbaiki hubungan tali silaturahim kita. Ikut tak maaf cakap jauh-jauh wak merantau dari Padang ke Batam. Ibu di Batam berada kakak seraya samande nak pasapuan. Jodun sanak bamusuhan. Jorang buakan duang bamusuhan. Bayangin, jauh-jauh merantau dari Padang ke Batam, sampai di Batam berada kakak seraya samande nak pasapuan. Jangan putuskan hubungan tali silaturahim. Apa kata Rasulullah? Orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim berarti kakak seraya samande nak pasapuan sampai mati. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Walaupun agamanya Islam, walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin bersedekah, tapi kalau dia putuskan hubungan tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Di sini ada enggak? Bu, saya panggil ibu, bu, di sini ada enggak? Serius? Sebelah bisikin saya, bisiku banyak Ustaz. Jangan putuskan hubungan tali silaturahim. Kok kadang-kadang maaf cakap jadinya mama enggak bersapuan. Ustaz, tak kadang sapu ni mama dan kau Ustaz. Aku cerita tanah hamak dan dijual. Ya Allah ya Rahman. Sampai mati dia Ustaz tak kadang sapu ni mama dan kau. Nak mati lah Ustaz. Sampai putih tulang dan tak kadang sapu ni dok. Walaupun agama aku Islam, rajin sholat, tapi memutuskan hubungan tali silaturahim, la yadkhulul jannah. Dan oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayahanda bunda dimuliakan oleh Allah, semoga pada malam hari ini Allah selalu turunkan rahmatnya, amin. Semoga para pedagang,
para mentua, para menantu, beradik kakak, seraya semande yang ada di Pulau Batam ini, siapapun dia, tak pandang suku, mau suku Minang, mau suku Batak, mau suku Jawa, mau suku Aceh, mau suku-suku yang ada di kota Batam ini, yang lagi sakit semoga Allah angkat penyakitnya, amin. Yang para pedagang semoga Allah lariskan dagangannya, amin. Yang para pedagang semoga termasuk bersyukur kepada Allah, amin. Para pedagang Allah sehatkan rohaninya, amin. Kalau menunjukkan syukur kita, yuk sama-sama kita meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu ayah, bunda yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada kata-kata yang menyinggung hati, yang menyinggung perasaan, jangan jadikan kajian ini menjadi suatu penyakit, tapi jadikan kajian ini menjadi suatu momentum bagaimana sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal. Saya pernah mendengarkan Ustaz Abdul Somad berkata, kata Ustaz Abdul Somad, ini isinya berapa? 600 kan? 600 mili kan? Berarti jatah saya ceramah cuma 1 jam. Kan ceramah saya sudah 1 jam. Maka dan oleh karena itu, semoga bapak-bapak ibu sekalian, semoga Allah turunkan rahmatnya. Amin ya rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.